nyampe hotel, siap-siap lah ngambil uniform segala macem, udah ganti. Udah tuh gue mulai kerja. Nah awal mulanya tuh, jadi gue kerja kayak biasa aja tuh. Tiba-tiba gue kok ngerasa kayak ada yang aneh gitu, kayak merinding gitu lah. Nah gue ngerasa nih, kayak ada yang ngeliatin gue nih dari arah belakang nih pada saat gue lagi nimbang bahan. Gue kayak ngeliat ada orang kayak pakai baju chef atau apa, pokoknya baju putih-putih gitu. Tuh dia lagi kayak rebahan gitu di meja stainless. Maaf nih gue contohin ya, jadi kayak ini semuanya meja stainless, dia tuh kayak lagi gini aja gitu, kayak lagi ngeliatin gue. Sampai akhirnya yang paling epic adalah suatu hari tuh gue pulang dari kampus mas. Jadi kan gue selama ini kan nginep di kampus mulu tuh. Tapi hari itu kayaknya gue tidur di kosan deh. Maksudnya masa gue bayar kosan buat naruh barang doang kan gitu kan. Gue udah mulai mau tidur tuh, gak lama gue kebangun, di depan gue ada sosok kuntilanak merah mas. Nah ini balik lagi yang si kasus tadi mas, ternyata itu hantunya itu termasuk salah satu hantu cewek legend lah di kampus itu mas. Jadi dulu ada salah satu mahasiswi di tahun entah berapa, entah meninggal nggak wajar atau bunuh diri gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman di balik profesinya dia ketika menjadi koki di sebuah hotel. Dan kita langsung sapa aja narasumbernya, namanya Mas Tian. Mas, apa kabar Mas? Baik Mas Jamal. Oke, Mas Tian. Ini Mas Tian bekerja sebagai koki atau di kitchen ya? Itu udah berapa tahun nih Mas? Kerja di kitchen kalau profesional dari tahun 2012 Mas. 2012 kalau secara profesionalnya gitu. Tapi kalau emang pekerjaan sebagai koki ini itu udah jadi hobi, itu udah lama tuh Mas? Iya, dari kecil. Dari kecil? Jadi dari kecil emang nyokap gue punya catering juga. Jadi ya sering ngerecokin lah bahasanya. Jadi bukannya belajar tapi kita bahasanya sering ngerecokin, dari situ mulai demen masak tuh gitu. Oke. Dan kejadian atau pengalaman horor Mas Tian ini yang akan diceritain ini di tahun berapa nih Mas kejadiannya? Kurang lebih di 2013-an Mas. 2013 ya? Macam-macam lah, antara ada 2013, ada 2014 gitu. Jadi Mas Tian ini akan menceritakan tentang kejadiannya pada saat ini ya, selama bekerja di koki ya, jadi koki atau di kitchen ya. Di kitchen. Itu di beberapa hotel nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Dan sebelum gue mulai ceritanya, jadi gue mau ingetin ke teman-teman kalau teman-teman punya pengalaman horor selama menjalani profesinya, teman-teman bisa nih langsung DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, yaitu ada di @lenteramalam.id, dan nanti ada admin kita yang bakal ngarahin kalian di sana. Dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita pengalaman horor dari Mas Tian, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Awalnya ya, jadi kan gue kerja di hotel nih mas. Jadi gue kerja di hotel tuh 2012. Jadi nih gue cerita yang di luar negeri dulu ya, biar kita tahu setan luar negeri. Oke. Jadi gue di 2012 itu gue berangkat ke Dubai, karena jadi gue dapat kerja di Dubai gitu. Jadi di sana ada dikasih mes segala macam. Jadi kayak kita tuh istilahnya kita tinggal di mes itu. Jadi kayak ke hotelnya segala macam tuh dapat akomodasi dari hotel gitu, dapat kendaraan lah. Jadi awal ceritanya tuh, ini kejadian pertama nih. Kejadian pertama kurang lebihnya, jadi gue tuh shiftnya tuh selalu malam. Itu mulai dari jam 12 sampai baru balik lagi jam 12 siang tuh. 12 jam ya? Iya. Tiap malam itu gue incar sendiri nih mas, di kitchen. Jadi kitchennya itu kan gede banget ya, namanya kitchen hotel itu selalu gede banget. Karena kita ada beberapa divisi, ada pastry, bakery gitu-gitu, main kitchen. Di bakery pastry itu gue incar sendiri, sementara untuk yang di main kitchennya ada orang lagi. Dan dia sendirian juga. Tapi keseringan dia tidur sih. Jadi kalau gue, karena kerjaan gue yang banyak,
Akhirnya ya udah kerja aja gitu. Nyampe hotel, siap-siap lah ngambil uniform segala macem, udah ganti. Udah tuh gue mulai kerja, mulai kayak yang nimbang-nimbang bahan, terus prepare yang buat sarapan. Nah, awal mulanya tuh, jadi gue kerja kayak biasa aja tuh. Tiba-tiba gue kok ngerasa kayak ada yang aneh gitu, kayak merinding gitu lah. Kayak merinding gitu, terus dari sudut mata gue tuh, gue kayak ngeliat jadi kitchennya tuh, kita kan di pastry itu ada bagian pastry, bagian bakery gitu. Jadi kalau satu kotakan itu sini seumpamanya nih bakery nih, sini pastry nih. Sebelahan lah ya. Sebelahan. Tapi ini ada pintu gitu, ada pintu yang menghubungkan antara pastry dan bakery gitu. Oke. Nah, gue ngerasa nih kayak ada yang ngeliatin gue nih dari arah belakang nih pada saat gue lagi nimbang bahan. Karena kan nih ada meja gitu, gue nimbang bahan, di sini lagi nimbang, di sini tuh gue kayak ada ngeliatin. Terus dari sudut mata gue tuh, gue kayak ngeliat ada orang kayak pakai baju chef atau apa, pokoknya baju putih-putih gitu. Tuh dia lagi kayak rebahan gitu di meja stainless karena kan kita kan kalau kerja tuh di kitchen kan bagusnya meja stainless ya. Maaf nih gue contohin ya. Jadi kayak ini semuanya meja stainless, dia tuh kayak lagi gini aja gitu. Kayak lagi ngeliatin gue. Kayak mantau lu gitu ya? Iya, kayak ngeliatin gue. Cuman pas gue lihat nih dari sudut mata tuh kelihatan mas. Cuman pada saat gue tengok tuh hilang dia. Dan itu durasinya cukup lama itu? Lumayan. Jadi dari awal yang ngerasa doang, terus gue kayak ngelirik gitu dari sudut mata gue tuh kayak ada sosok itu. Cuman pada saat gue nengok gini, hilang sosoknya. Oke, nah ini di Hotel Dubai ini teman-teman Mas Ian sendiri punya pengalaman juga gak? Gue kurang tahu ya, karena maksudnya gue nggak nanya-nanya juga dan akhirnya gue nggak menceritakan itu ke teman-teman gue karena gue takutnya mereka jadi takut gitu. Oh iya. Mungkin ada atau apa, cuman kan karena kita juga terutama yang shift malam ya, apalagi kayak Mr. Stewarding atau apa yang dia keliling gitu kan, malah takut gitu. Akhirnya gue simpen sendiri. Itu kejadian pertama tuh, gue sempet ngalamin ada kejadian gitu. Jadi pada saat masuk malam, itu kita prepare untuk beberapa restoran mas. Jadi kalau di hotel gue tuh dulu, tempat gue kerja tuh ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 restoran yang harus gue supply nih rotinya nih. Oh iya. Nah dari situ tuh kita jalanan di kitchen hotel kalau mau menuju restoran tuh jadi ada lorong-lorong gitu. Pagi-pagi itu sekitar kita biasanya setup tuh jam 4 pagi. Dimana di situ masih gelap banget kan di luar kan. Jadi gue setup di restoran pertama, udah kelar gue setup, gue pindah ke restoran kedua. Nah pada saat mau ke restoran kedua ini nih yang gue ngalamin lagi nih gitu. Cuman ini di hari yang berbeda ya, nggak di satu waktu gitu. Di hari yang berbeda. Jadi pada saat gue lagi jalan di lorong tuh udah, hawanya udah nggak enak tuh. Karena kan emang lorong itu tuh selalu sepi kan, apalagi jam 4 pagi gitu. Mana ada orang yang lewat gitu. Karena yang in charge di kitchen aja gue sendiri gitu ibaratnya. Jadi gue pada saat gue mau set up, lorong, gue jalan tuh hawanya udah nggak enak tuh. Terus pada saat gue keluar lorong, restorannya tuh kayak di ujung gitu mas. Jadi ini abis keluar lorong tuh kita kayak ngelihat taman dulu. Jadi kita ketemu taman, nah itu gue sambil dorong troli tuh. Troli segede gaban tuh gue dorong troli isinya makanan. Lewat taman, baru nyampe restoran. Nah, ibaratnya gambarannya gitu ya. Ya, jadi keluar lorong. Ini ada taman yang ada ibaratnya ada air mancur lah taman gitu. Ini ada jalan ke situ menuju ke si restorannya. Kan itu masih gelap banget mas, sekitar jam 4-an lah, jam 4 pagi gitu kan. Pada saat gue keluar lorong tuh gue lihat di restoran itu server, apa ya bahasanya server tuh pelayan ya, pelayan lah. Pelayan tuh dia baru datang tuh biasanya shift mereka tuh jam 6, setengah 7. Jadi benar-benar di kitchen situ tuh nggak ada orang. Seandainya pun ada orang, ada temen gue yang main kitchen yang in charge buat pagi tuh. Dan itu pun dia di dapur kan. Jadi di restorannya tuh udah pasti nggak ada orang tuh. Karena server baru datang jam 6, bahkan jam 5 baru datang. Paling pagi tuh jam 5 mereka baru datang. Untuk prepare. Lagi baru keluar lorong, itu gue ngeliat kayak ada orang, bayangan-bayangan orang lewat gitu mas di restorannya. Jadi kayak ada aktivitas gitu loh. Kayak bayangan hitam gitu, orang seliwar-seliwar di situ mas. Kayak banyak orang di dalam. Kayak banyak orang di dalam restoran itu. Cuman gue juga namanya kita kan muslim cuma bisa istighfar aja kan. Istighfar dan tetap set up karena itu kerjaan kita, daripada gara-gara makhluk gituan kita dipecat kan nggak asik juga kan. Tapi pada saat itu nggak penasaran untuk nyamperin? Ya tetap nyamperin karena kan emang harus set up di situ kan. Jadi gue harus set up roti di situ. Cuman pas gue kumpulin lah ibaratnya keberanian gue udahlah ke situ datang gue set up ya udah nggak ada apa-apa.
Cuman dari luar itu pas keadaannya kan gelap kan di luar kan karena masih jam 4 pagi keluar dari lorong di restoran tuh kayak ada yang berseliweran gitu mas. Yang cerita di Dubai sih kurang lebih kayak gitu sih mas. Jadi kebanyakan gue lebih sering ya kayak Somame di Kitchen pun ya kayak bayangan-bayangan lewat aja, bayang-bayangan orang lewat kayak yang paling epic sih 2 tadi. Cuman yang lainnya cuma kayak gue lagi kerja nih lagi nimbang bahan atau apa. Jadi karena kitchennya sini kaca, jadi nih satu ruangan gitu kitchen, sini kaca, sini ruangan lagi untuk ke kitchen lain. Nah itu sering ada bayangan-bayangan lewat gitu. Tapi nggak ada yang aneh-aneh ya setannya ya? Nggak ada Nggak kayak wewe gombel, Wah, gitu, nggak ada, Mas. pocong, nggak ada Nggak ya? ada, Oke, nggak ada. oke. Mungkin di Arab nggak ada. Nggak ada ya? Jadi Antum. paling kayak lewat-lewat gitu doang. Dan lewatnya tuh kadang ya kayak bayangan hitam atau putih. Oh, antara hitam sama putih aja. Antara hitam atau putih aja yang seliweran di kitchen gitu. Kurang lebihnya sih di Dubai sih cuma itu sih mas. Nah ini kita paling beralih ke yang gue di kitchen di Indonesia nih. Jadi gue ya kerja di beberapa hotel lah di Indonesia gitu. Nah yang paling epic salah satunya adalah yang di daerah Casablanca. Tapi gue nggak mau sebutin nama hotelnya ya karena di Casablanca kan banyak hotel tuh. Dan ini termasuk hotel besar juga? Hotel besar juga Oke. salah satunya. Menarik, menarik. Casablanca kan terkenal banget angkernya kan. Nah itu gue kerja di salah satu hotel di situ yang berdampingan banget sama kuburan mas. Jadi iya, jadi Kayak gue tahu nih. iya. Bahkan kalau gue malam-malam nih, gue kan harus set up ke lantai 6. Itu gue ngelihat ke, ini ada jendela gitu, gue lihat keluar jendela tuh ada kuburan tuh. Satu hari gue kan masuk malam tuh mas, sama jadi kayak di Dubai juga gue pada saat di Indonesia juga gue masuk malam karena emang kalau orang bakery rata-rata masuknya malam karena kita roti itu kita biasanya banyak pakai buat breakfast lah buat sarapan gitu kan, buat beberapa restoran juga salah satunya yang di lantai 6 itu gitu. Ini gue ceritain yang di lantai 6 dulu ya. Jadi untuk yang di lantai 6 itu gue datang biasanya sekitar jam 11 atau 12 gitu. Karena kalau yang di ini lebih manusiawi nih kalau yang di Indonesia. Jadi gue masuk jam 12-an atau jam 10 gitu, jam 7 udah balik gitu. Oh, 8 jam ya? Iya, 8 jam. Kalau di Dubai kan dulu gue gila-gilaan tuh. Dipecut lah ya? Dipecut lah. Seperti biasa, aktivitas gue masuk ke hotel gitu kan, terus prepare, ngambil uniform, harus set up ke restoran yang di lantai 6 itu keadaannya juga sama mas, biasanya kita set up di jam 4 atau jam 5-an gitu, yang dimana kondisinya masih gelap banget kan. Dari awal gue udah jalan tuh biasa seperti cerita-cerita horor pada umumnya, hawanya udah nggak enak tuh feelingnya. Ini entah emang hotelnya yang emang kayak gitu atau emang gue bisa ngerasain mas. Jadi emang gue dari dulu tuh lumayan sensitif sama yang beginian gitu. Oh, tapi sekedar merasakan aja. Sekedar merasakan aja. Jadi kalau gue sekedar merasakan tapi nggak bisa ngeliat gitu. Itu udah hawanya udah nggak enak tuh. Gue setup ke lantai 6. Waktu itu padahal gue berdua mas sama teman gue. Setelah gue berdua sama teman gue udah tuh kita prepare barang-barangnya, udah kita masukin troli, kita naik ke lantai 6. Pada saat kita udah mulai masuk lift aja tuh hawanya udah beda mas. Karena mungkin kan masih pagi, masih gelap juga kan. Tapi ya udahlah, kita tetap set up ke lantai 6, kita naik lift. Udah, sampailah di restoran yang di lantai 6 itu, Mas. Terus setelah sampai situ, kita set up makanan, gua sama temen gue. Terus kan kita iseng ya kadang ya, kayak wah nih ada kuburan di bawah gitu kayak. Kita lihat-lihat gitu kan ke jendela gitu. Tuh gue lihat ada sosok pakai baju putih, terus dia kayak jalan-jalan di kuburannya gitu, Mas. Tapi jalannya tuh bukan jalan yang kayak jalan orang ya, kayak orang pakai skateboard gitu ya, atau kayak ngambang gitu. Kayak iya kayak gitu. Cuman waktu itu keadaannya gue berani-beraniin mas, jadi gue nggak cerita ke teman gue, karena gue takutnya teman gue takut. Jadi kalau dia incar sendiri nggak berani kan, malah repot kan. Makanya gue sebenarnya penakut juga, cuman kayak ya udah gue berani-beraniin aja. Dan orang kan sering bilang mas, kalau kita ngelihat sesuatu atau kejadian mistis atau apa, kita emang nggak boleh cerita di lokasinya kan. Betul. Makanya gue tutup rapet tuh, gue nggak cerita ke teman gue juga waktu itu. Cuman emang dari jendela kalau kita ngelongok ke bawah tuh langsung kuburan. Nah di situ ada kayak orang pakai baju putih. Sosoknya ini perempuan. Kalau gue ngelihatnya kayak cowok. Kayak cowok malah. Kayak Pak Aji pakai baju yang itu tau nggak? Baju koko. Iya kayak baju koko tapi yang terusan sampai bawah. Gamis. Iya kayak gamis gitu. Yang gue lihat, karena gue nggak, kenapa gue asumsi gue cowok, karena gue nggak ngelihat. Kalau cewek kan biasanya kan ada rambut panjang. Kalau kunti atau apa rambutnya panjang, nah ini enggak. Pakai peci? Enggak pakai peci juga. Kira pakai peci. Pala hitam lah pokoknya, pala hitam. Ini dia bolak-balik sosoknya. Iya,
Jadi kayak lewat gitu. Di Tapi sekitar kuburan itu ya? di kuburannya. Di kuburannya. Jadi kan kuburan tuh kan biasanya kan ada kuburan. Nah, itu salah satunya, Mas. Durasinya juga lama? Enggak, bentar doang. Sebentar doang? Iya. Biasa, jadi pada saat kita udah istighfar, kedip, udah hilang sosoknya. Hilang. Itu bener-bener bukan orang sih. Iya, gitu. Jadi pada saat gue lihat gitu kan, refleks ya istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi gue sempet merhatiin sih beberapa detik. Jadi nggak yang lihat langsung hilang, tapi kayak beberapa detik karena gue masih lihat dia yang kayak jalan gitu kan. Nah, untuk yang di Hotel Casablanca ini masih ada lagi kejadian, Mas? Masih ada, Mas. Ini di lain hari, Mas. Jadi kalau gue kan biasanya tuh dari anak shift paginya tuh udah prepare beberapa bahan untuk yang gue olah kan, untuk yang dibikin roti atau apa. Cuman kadang masih ada beberapa bahan juga yang emang nggak bisa kita taruh luar, kita tetap harus ngambil ke penyimpanan kita, yaitu walk-in freezer. Nah, itu ada suatu hari di mana gue masuk malam lagi, Mas, balik lagi gue masuk malam. Pada saat ada yang bahan kurang, otomatis kita harus ngambil dong ke walk-in freezer. Jadi walk-in freezer tuh freezer yang bisa dimasukin orang. Jadi dia bentuknya kayak gudang gitu, tapi itu sebenarnya pendingin. Oh, itu gede banget berarti ya? Itu kan isinya kan daging apa yang ada darah-darahnya kan. Ini sih spekulasi gue aja kan, makhluk-makhluk kayak gitu kan emang seneng kayak gitu. Dan tempatnya gelap, Mas. Kalau malam kan itu lampu semuanya dimatiin. Jadi kalau kita mau ngambil barang pun itu harus nyalain lampu. Jadi suatu hari pada saat gue mau ngambil barang, itu jadi ini kayak ada pintu gitu. Pintu yang kalau dorong tuh bisa kreket gitu kan, jadi kayak nutup sendiri. Jadi pada saat itu gue masuk, lampu gue nyalain, gue masuk ke freezer, tuh tiba-tiba lampunya mati, Mas, kayak ada yang matiin. Jadi kayak ada yang matiin, akhirnya gue diem sejenak, terus kabur manggil temen gue, terus akhirnya gue minta temenin temen gue buat ngambil barang itu. Udah tuh 1, 2, kayak gitu lagi. Jadi pada saat gue mau ada barang yang kurang lagi, ini gue berdua, Mas, karena kejadian yang pertama tadi itu, gue akhirnya kan udah ngerasain kayak, wah nih nggak beres nih berarti nih sama nih tempat nih. Akhirnya gue minta temenin teman gue, nih jadi ada saksinya juga karena gue berdua kan. Gue masuk ke freezer, lampu udah gue nyalain, terus pintu nggak gue tutup, Mas. Jadi pintunya kan walaupun dia bisa nutup sendiri nih, jadi gue tahan pakai apa gitu. Gue buka gitu kan pintunya. Pada saat gue udah masuk ke dalam, sebelum banget gue masuk freezer nih, lampu tiba-tiba mati, terus pintunya kebanting, Mas. Jedar gitu, kenceng banget. Itu gue berdua sama temen gue tuh. Di dalam aja? Di dalam. Kaget tuh gue kan. Astagfirullahaladzim gitu. Akhirnya kita langsung buru-buru cabut kan. Udah keluar aja gitu. Jadi kita jadi gangguan-gangguan tuh sering ada tuh, Mas, di hotel-hotel kayak gitu. Oh, berarti ini temen juga ngerasain ya? Ngerasain juga mungkin ya. Karena gue emang karena udah prepare kan, udah terlalu serem lah sama kayak gitu. Jadi ya udah gue minta temenin temen gue, ternyata masih ada kejadian itu. Jadi lampunya mati, terus tiba-tiba pintu tuh kayak dibanting. Dan itu pintunya kan gede banget, Mas, kan kayak gitu. Jadi bener-bener yang suaranya juga kenceng banget itu. Gitu. Nah, untuk yang di Hotel Casablanca ini ada kejadian lagi gak sama temen lo gitu? Atau profesi lain yang selain koki juga? Nah, kalau itu temen gue ada, Mas. Ada. Kayak gimana terus? Jadi kalau dia kayak server gitu kan, dia pagi-pagi tuh dia harus set up gitu. Dia pernah lihat ada kayak sosok kunti gitu, Mas. Jadi duduk di salah satu meja yang ada di restoran itu. Untuk sosoknya tersebut merah atau putih kah? Putih katanya dia. Putih ya? Jadi kayak pakai daster putih gitu. Dia mau set up kan pagi-pagi kan, karena kalau kita kan set up breakfast emang pagi-pagi kan, Mas. Jadi emang selalu shiftnya malam, terus ininya pagi gitu kan. Setupnya pagi sekitar jam 5, jam 4 gitu. Karena kan emang buat sarapan kan, hotel biasanya jam 6-an kan. Udah tuh, dia langsung kabur dan dia kayak nungguin temennya buat set up gitu. Walaupun habis itu kata dia pas temennya udah pada datang gitu, dia ke restoran udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Gua kira itu kuntilanak merah, karena Casablanca kan identik sama kuntilanak merah ya. Dan siapa tahu dia mau nginep gitu di hotel tahu itu. Mungkin dia anak buahnya kan. Anak buahnya bisa jadi. Bisa jadi. Dan untuk di Hotel Casablanca ini menurut lo serem? Itu karena kuburannya atau di hotel itu ada kejadian latar belakang? Kalau kejadian sih gue kurang tahu, Mas, ya. Maksudnya gue juga
nggak mau ngulik-ngulik. Cuman kalau yang gue tanya-tanya sih mungkin karena deket banget sama kuburan ya Mas ya. Karena kan ibaratnya temboknya bersebelahan banget sama si kuburan ini kan. Karena begitu kita lihat dari atas aja tuh langsung kuburan kan gitu. Wah, jadi ini mah penonton nih, kalau orang Jakarta tahu nih ya, Kayaknya. hotel apa ya. Cuman gue nggak mau nyebutin Iya, hotelnya iya. lah. Nggak Demi itu. keamanan. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya tahu ya, kalau bisa ya cukup diem aja cuy ya. Cukup diem aja. Nggak usah yang hotel ini. Jangan di komen. Jangan di komen. Nah, tadi Mas Tian kan juga sempat bilang ya kalau misalkan sebelum jadi koki kan ada training dan itu kan pasti Mas Tian juga entah belajar di kampus atau di sekolah itu masuk ke dunia kitchen gini. Itu ada gak cerita? Iya, jadi kampus saya itu kan kampus perhotelan lah, salah satu kampus perhotelan yang ada di Jakarta. Jadi saya nggak ceritain di mana karena banyak kan kampus perhotelan di Jakarta kan. Nah, itu saya ada pengalaman juga tuh Mas. Jadi paling epic sih kalau menurut saya. Jadi waktu itu kan kita kalau di kampus nih, kampus perhotelan ini kan apa namanya kita ada basement kan. Jadi kita ada beberapa UKM yang kayak misal UKM seni atau UKM masak gitu-gitu kan. Suatu hari gue lagi nongkrong sama dua teman gue nih. Sebut saja yang satu namanya A, yang satu namanya R. Gitu. Jadi kita nongkrong sampai malam, kira-kira sampai jam 10 malam. Itu pada saat kita di sekretariat nih Mas, di basementnya itu. Setiap jam 10 tuh gue udah mulai ngeliat, jadi kayak ada lu tau kayak ada asap, tapi ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih Mas. Jadi kayak lewat gitu, tapi cepet. Kayak set kayak film pendekar-pendekar gitu tuh. Jadi pada saat kita nongkrong udah mulai, nih udah sinyal tuh, kalau udah jam 10 udah mulai ada gitu, udah ada sinyal-sinyal nih. Terus akhirnya kita mutusin buat balik tuh Mas. Pada saat mutusin buat balik, ada salah satu temen gue si R ini, dia sempat ngucap pingin nginep di kampus Mas. Karena ada salah satu UKM juga, unit kegiatan mahasiswa juga yang bilang dia mau pada nginep di kampus. Makanya dia bilang, gue mau nginep di kampus gitu kan. Nah, temen gue yang si A ini kan bawa mobil. Akhirnya kita bertiga nih naik mobilnya dia. Tadinya mau nginep di kosan gue Mas, cuman kosan gue waktu itu rame. Jadi gue, si A sama si R ini mutusin buat kayaknya ke Ancol asik kali ya nongkrong sampai pagi gitu kan. Dari awal udah feelingnya tadinya biasa aja tuh, tapi begitu naik mobil, jalan udah mulai ada kejadian-kejadian ganjil tuh Mas. Apa aja tuh? Jadi pada saat di jalan kita buka maps tuh, yang aturan sebenarnya ini jalan bisa lurus, dari mapsnya tuh diarahin ke jalanan-jalanan yang emang terkenal angker Mas. Jadi yang sepi banget, itu kan udah sekitar jam 10, jam 11 malam tuh. Sama ada pohon-pohon gede gitu. Awalnya diarahin ke situ tuh. Diarahin ke situ, kita udah lewat situ, terus jalan lurus, terus lewat Fatmawati. Di Fatmawati itu tiba-tiba si teman gue si Ani baru ingat laptopnya ketinggalan di kampus. Akhirnya kita mutusin buat kayak puter balik nih. Terus hawanya waktu itu tiba-tiba aja hawanya nggak enak Mas. Di tengah jalan ternyata teman gue si A ini dia punya six sense Mas. Terus kata dia, nih ada yang ngikutin kita nih Bang, kata dia. Wujudnya cewek pakai baju putih. Ada di mana tuh? Ngikutin kita, ikut di mobil. Satu mobil nih ya. Gue sih nggak bisa lihat ya, cuman dia bisa lihat Mas. Jadi dia yang nyetir, awalnya dia yang nyetir tuh. Nah dia tuh ternyata kan punya pegangan juga Mas. Dari ilmu silat gitu lah, dia ikut silat-silat gitu, dia punya pegangan juga. Kalau dia bilang sih isinya dari padi gitu, jadi dia dulu ngelakuin ritual, akhirnya dia punya pegangan gitu kan. Punya ingon lah, kalau orang Jawa bilang punya ingon. Nah udah tuh, kita jalan lagi ke arah kampus tuh udah mulai semakin gak kondusif Mas. Semakin gak kondusif karena si cewek ini ternyata suka sama temen gue yang R ini Mas. Nah itu yang ngebawa sebenarnya mungkin ini wahu alam Mas ya, maksudnya laptop ketinggalan itu emang karena ketinggalan lupa atau emang dibikin lupa sehingga balik lagi ke kampus karena si teman gue yang R ini ngucap pengen nginep di kampus dan si makhluk ini suka sama temen gue yang R Mas. Akhirnya kita dibalikin ke kampus gitu. Nah itu selama perjalanan udah tuh jalan-jalan itu gue sampai ngerasa, lo pernah nggak sih Mas kayak badan lo tuh kayak nggak bisa gerak terus kayak ada yang neken gitu tapi kayak angin gitu, badan lo tuh kayak sampai geter gitu kayak ketekan angin gitu. Badan lo tuh kayak ada tekanan angin yang kayak lo kena kipas angin tapi yang kenceng banget. Padahal gue di kursi penumpang loh di samping karena ini kan teman gue si A nih yang punya mobil kan nyetir. Nah ini gue, nah belakang teman gue si R nih di sampingnya kata si A.
yang bisa lihat itu dia ada si makhluk itu tuh buat ngebalikin lagi ke kampus. Nah itu pun di tengah jalan kita akhirnya lewat jalan yang kita tahu, kita udah nggak pakai maps lagi tuh karena pas pakai maps lewat jalannya aneh-aneh gitu kan. Udah tuh di tengah jalan sampai akhirnya ada satu titik di mana akhirnya temen gue berhenti nih nyetir si A ini. Berhenti, terus dia ternyata kesurupan ingonnya. Karena buat ngalangin si Miss K ini atau si hantu ini biar nggak ngikutin dulu gitu. Jadi dia kesurupan tuh mas di mobil. Gue udah baca-baca Al-Fatihah, yang gue bisa lah ayat kursi lah apa. Sampai akhirnya kata dia, ya udah bang lo aja yang gantian nyetir, gue biar di penumpang. Jadi akhirnya gue yang nyetir ke arah kampus tuh, itu posisi badan gue masih yang kayak berat banget mas. Kayak entah ketempelan, entah apa, tapi kayak berat banget. Dan kayak ada tekanan bener-bener rasanya berat gitu kan. Gue nyetir, dia masih kayak dikit-dikit kesurupan gitu buat ngalangin. Jadi dia ngusir si makhluk ini biar keluar mobil gitu. Walaupun pada saat keusir keluar mobil, kata teman gue si A ini, si makhluk ini masih ngikutin terbang mas di belakang mobil. Akhirnya kita diarahin lagi ke arah kampus kan. Ya udah kita ke kampus aja deh. Terus kata temen gue si A ini yang bisa, lu ntar sampai kampus bilang lu nggak jadi nginep, lu nggak mau nginep, nggak betah di kampus gitu kan. Udah tuh kita jalan ke kampus, mobil kan gue arahin ke kampus, sambil badan gue masih berat banget mas. Padahal gue kan nggak tahu apa-apa ya, kayak gue cuma ikut doang. Yang disukain juga temen gue yang si R ini. Yang bisa temen gue si A, tapi gue ikut ngerasain mas kayak ada energi yang awalnya energi tadi kayak ngedorong badan gue ke kursi gitu, kayak neken gitu kan. Nah pada saat gue nyetir gue juga masih ngerasain berat tuh mas. Udah kita jalan ke arah kampus itu, kita parkir di depan, kita nyapa W1 kan, gitu. Oh ya masuk lagi, ya ada yang ketinggalan gitu kan. Kita masuk lagi ke salah satu sekretariat kita ambil laptopnya, terus temen gue tuh bilang, gue nggak jadi nginep di kampus ya, nggak betah nih, kayak nggak enak gitu. Udah setelah itu kita jalan lagi ke arah mobil, badan langsung enteng mas. Itu epic banget sih, itu pertama kali gue ngalamin yang kayak gitu. Emang gue nggak lihat wujudnya langsung, cuman kan ada teman gue yang bisa ini kan. Nah itu badan langsung enteng. Karena lu diikutin ya. Iya. Dan satu mobil dia. Satu mobil. Nah si R ini juga ngerasain gak sih pada saat itu? Si R ngerasain juga sama. Kita satu mobil ngerasain semua, terutama si A karena emang dia bisa kan mas kan. Bahkan dia yang ngusir si makhluknya ini biar keluar dari mobil kan. Nah itu setelah temen gue si R yang disukai nama si hantu ini, si setan apa jin inilah, itu udah ngomong nggak betah di kampus dan dia mau pulang. Itu kita pas begitu keluar gerbang kampus, itu badan langsung enteng lagi. Dan menurut si A pada saat itu udah ngikutin? Udah enggak. Jadi karena gara-gara si R, satu si hantunya ini emang suka sama si R, dua karena si R bilang mau nginep, jadi kayak dijanjiin gitu. Makanya dia pengen nemenin ceritanya, kata si A gitu. Makanya akhirnya kita dibalikin lah lagi ke kampus. Nah, kalau dari cerita Mas Tian tadi kan berarti di kampus ini bisa dibilang juga agak angker ya? Iya. Dan itu ada cerita lagi gak yang soal kampus perhotelan ini? Ada sih mas, lumayan mas. Jadi, nah ini balik lagi yang si kasus tadi mas. Ternyata itu hantunya itu termasuk salah satu hantu cewek legend lah di kampus itu mas. Gitu. Jadi, nih sih isu-isu doang ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Jadi dulu ada salah satu mahasiswi di tahun entah berapa, yang jelas sebelum gue masuk udah lama banget, itu ada yang entah meninggal nggak wajar atau bunuh diri gitu. Ini pas kampusnya udah berdiri nih? Udah berdiri. Nah itu lokasinya juga deket kitchen mas. Deket kitchen? Deket kitchen. Jadi si hantu ini emang dia tempatnya di situ. Jadi di toilet yang deket kitchen. Jadi kalau kita kan ada lab-labnya kan, ada kitchen lab, FB lab, terus apa. Nah itu ada di situ mas. Nah ada satu cerita gak dari teman Mas Tian yang menurut Mas Tian juga ceritanya epic nih? Nah kalau di kampus sih lumayan banyak sih mas ya. Jadi gue dapet cerita juga dari temen gue. Suatu waktu tuh kan kita ada beberapa UKM gitu. Ada yang namanya UKM ini tuh lagi ngadain diklat mas. Jadi pendidikan dan latihan gitu kan. Nah itu kita biasanya bikin kayak post to post atau apa gitu kan. Nah di salah satu
pos itu, dia kan lagi jaga nih, jadi kayak dibagi semuanya, nggak sebutin namanya juga, semuanya si R, si A, tapi ini beda orang, tapi inisialnya sama depannya, semuanya si R di pos A, si B di pos ini, si C di pos ini. Nah, ada temen gue si C ini di salah satu pos di salah satu wilayah di kampus itu kan, pas dia lagi jalan, tiba-tiba katanya dia di pos yang ditentukan dia ngelihat ada sosok orang tanpa kepala, terus dia lagi megang kepalanya gitu. Ini sosok lain lagi nih. Sosok lain lagi, Mas. Di salah satu titik lah. Gitu. Sosok tanpa kepala? Tanpa kepala sambil megang kepalanya. Dengar dari teman gua. Mirip cerita ini ya di jeruk TPU, purut. Jeruk peres. Iya, jual jeruk peres. Jeruk nipis. Iya, jeruk nipis. Nah, kalau untuk pengalaman pribadi Mas yang lain selain di perhotelan atau di kitchen ada, Mas? Ada, Mas. Apa tuh, Mas? Jadi gue dulu pas balik dari Dubai nih, gue balik ke Jakarta kan, gue nggak langsung balik ke kampung halaman gue kan, jadi gue tetap stay di Jakarta. Gue nyari kos-kosan tuh, Mas. Kos-kosan yang biasanya dulu gue sempet pakai tuh penuh semua. Jadi ada tapi nunggu slot gitu. Jadi kayak ini bulan depan kayak mau keluar nih gitu. Jadi kayak akhirnya kan gue nyari kosan di tempat lain nih. Nah, ada satu kosan yang dulunya rame banget, Mas. Dulu gue sering main ke situ lah, tempatnya enak banget gitu. Tapi pada saat gue balik itu kosan kayak udah mulai terbengkalai itu. Kayak kamar mandinya pada rusak, yang berfungsi cuma satu doang, terus dari lantai 1 sampai lantai 3 itu kosong rata-rata gitu, yang ngekos nggak ada gitu, cuma ada 1 orang. Karena gue terpaksa kan waktu itu gue belum dapat tempat tuh, Mas. Akhirnya ya udah deh gue ngekos di sini, walaupun hawanya emang nggak enak, karena lantai 1 aja udah nggak kepake, Mas. Jadi yang kepake cuma di lantai 2 doang. Nah itu akhirnya gue nyewa kamar yang paling enak lah dulu gitu, yang ada balkonnya gitu kan. Udah gue nyewa kamar di situ, itu yang ngekos di situ saat itu cuma 1 orang doang, Mas. Dari 3 lantai kosan nih yang udah terbengkalai itu, yang ngekos cuma 1 orang doang waktu itu. Junior gue lah ada gitu. Sampai akhirnya gue masuk kan 2 orang tuh. Itu nggak lama gue masuk pun akhirnya junior gue keluar juga tuh. Jadi 1 gedung itu 3 lantai gue doang yang kos di situ, Mas. Iya. Anjir, kayak pemiliknya lo. Iya. Itu pun lantai 1 udah gelap. Maksudnya nggak ada yang nempatin, cuma penjaga kosnya doang, itu pun sering pergi. Jadi bener-bener 1 gedung itu gue doang isinya tuh, 3 lantai. Sering tuh gue tiap malam tuh ada kedengaran kayak suara-suara gitu dari luar gitu, entah suara orang jalan. Tiap malam tuh ada aja gitu, sampai akhirnya gue jarang nginep di situ lah akhirnya. Jadi kayak orang jalan atau apa gitu, karena logikanya kan nggak ada orang sama sekali, Mas, yang ngekos gue doang. Masa ada orang jalan? Sampai akhirnya yang paling epic adalah suatu hari tuh gue pulang dari kampus, Mas. Jadi kan gue selama ini kan nginep di kampus mulu tuh. Tapi hari itu kayaknya gue tidur di kosan deh. Maksudnya masa gue bayar kosan buat naruh barang doang kan gitu kan. Suatu hari itu gue mau nginep di kosan, setelah gue mandi, sholat segala macem. Itu sholat pun gue kayak sekali-kali doang, karena nggak tahu, gue takut aja, Mas, karena emang bener-bener udah ya 1 gedung gue doang, lantai 1-nya gelap, lantai 3 apalagi nggak ada yang nempatin juga kan, lantai 2 pun lampunya redup, Mas. Jadi lampunya kayak di film-film horor dah, lampunya redup doang, dan 1 kamar gue doang yang ditempatin, Mas, di situ. Dan toiletnya jauh, karena toilet yang dekat gue udah rusak, Mas, terbengkalai gitu lah. Udah tuh gue malam-malam udah gue sholat segala macam kan, gue udah mulai mau tidur tuh, akhirnya gue ketiduran tuh, Mas. Nggak lama, sekitar jam, kalau nggak salah jam 2-an lah, Mas. Gue kebangun, di depan gue ada sosok kuntilanak merah, Mas. Jadi gue lihat ada sesosok cewek, rambutnya panjang, nutupin muka, terus bajunya kayak daster merah gitu, Mas, terusan sampai bawah. Ini lu beneran ngelihat jelas? Gue ngelihat jelas. Dan itu gue ngelihat sepersekian detik lah. Jadi gue beberapa detik gue lihat seperti tadi, gue istighfar, gue kedip, sosoknya hilang. Nah ini untuk di kosannya ini kenapa bisa sepi gitu? Nah itu ternyata emang kalau gue denger dari cerita temen gue, emang di situ sering banyak kejadian ternyata, Mas, dulunya, Mas. Kejadiannya bukan kejadian apa ya, cuman kayak sering ada penampakan lah di situ. Sampai akhirnya sepi? Akhirnya sepi. Karena ada temen gue juga, sebut saja namanya T lah. T juga, bukan Tian ya, Tian kan gue nih, ada temen gue namanya T, itu sempat ngekos di kosan itu juga. Dia sempat juga, tapi diliatin yang anak buahnya, jadi yang putihnya. Kalau gue yang bosnya nih. Padahal itu masih rame, Mas.
saat si T ini ngekos di situ itu masih rame. Jadi dia nyewa salah satu kamar gitu. Depan kamar dia tuh ada tempat buat nyuci baju. Ada nyuci baju, terus ada tangga. Ada tangga buat menuju kayak jemurannya lah mas di atas. Gue lupa kejadiannya malam apa sore gitu menjelang maghrib. Dia lagi keluar kamar, dia ngelihat sosok itu mas. Sosok si anak buahnya itu yang putihnya. Kuntilanak juga. Dia muterin tangga naik ke atas. Jadi pas si T keluar kamar, dia lihat ada sosok itu naik ke atas. Nah itu yang anak buahnya. Pas epicnya gue yang bosnya tuh mas. Yang kuntilanak merahnya. Kuntilanak merahnya. Untuk di kosan ini, lu nggak pernah denger ini apa? Biasanya kan kalau kosan itu Dulunya apa dulunya gitu? tuh kayak ada yang bunuh diri atau pembunuhan gitu. Setahu gue sih nggak ada sih mas. Nggak ada. Cuman emang angker aja. Emang jadi kosan ini tuh, aduh gue nggak bisa nyebut namanya lagi karena nggak etis juga kan. Pokoknya kosan ini anggaplah namanya JB lah, semuanya kosan JB. Kosan JB itu dibagi dua mas. Ini masih di area pondok sana juga gitu. Pondok, daerah pondok lah. Ada yang JB cewek yang gue tempatin, sama JB cowok. Tapi JB ceweknya ini juga akhirnya bukan cuma cewek aja yang di situ. Emang dulu juga ada cowok ada cewek gitu, campur. Tapi kalau anak-anak istilahnya situ JB cewek, satu lagi JB cowok. Dan ternyata dua-duanya angker mas. Yang di JB cowok malahan gue pernah dengar cerita dari temen gue, dia pas maghrib. Jadi kalau yang JB cowok tuh, jadi ini kamar ngebentuk kayak gini kan, kayak kotak gitu, ngotak nih kamar. Ini ada tangga. Ada temen gue yang pernah liatin sosok Miss K warna putih tapi gede, tinggi gede di situ. Anak-anak kampus juga. Iya. Jadi mau JB cowok mau JB cewek tuh ternyata angker juga. Nah kalau behind story-nya gue nggak tahu deh tuh. Maksudnya ada apa dengan kosan JB ini gitu. Kita balik lagi ke soal cerita lu pada saat lu jadi koki ya atau di kitchen ya. Dari pengalaman Mas Tian sendiri pernah kerja di hotel yang emang terkenal angker gak sih? Paling yang di Casablanca itu emang karena deket kuburan kali mas ya. Oh, jadi baru situ aja. Iya baru situ aja. Kalau yang di Dubai nggak? Kalau yang di Dubai nggak ada rumor maksudnya angker apa sih. Yang ngalamin mungkin bukan gue doang ya. Cuman kan emang kita nggak ada yang cerita-cerita aja gitu. Lebih ke situ. Dan pada saat itu pasti kan di Dubai nggak cuman orang Dubai doang ya yang kerja di situ pada saat itu. Itu teman Mas juga ada di situ. Indonesia ya maksudnya? Indonesia ada juga. Ada juga. Cuman emang kita jarang, kalau yang serem-serem gitu kita jarang Jarang ngobrolin. Jarang ngobrolin itu karena maksudnya sebenarnya mungkin mereka juga ada yang ngalamin atau apa. Cuman kan kita kayak bikin biar sama-sama nyaman aja mas. Iya. Karena menarik tuh kalau kita kan juga selama di Lentera Malam itu jarang ada yang punya pengalaman horor di luar negeri gitu. Apalagi ini di Dubai kan. Di Dubai. Dan gue kira itu ada hantu. Waduh. Oke, paling cerita Mas Tian juga sampai sini aja ya. Itu aja. Nah, kira-kira ada yang mau dipromoin nggak, Mas? Wah, boleh Mas. Ya, jadi kalau yang mau ngecek ada IG saya Mas paling. Oh, boleh tuh. IG saya ada tian.kitchen, jadi tian.kitchen. Terus ada, saya punya bisnis juga burger di Depok, namanya CG Burger. Jadi CG Burger ID itu. Masih enak nih anjir. Karena lu udah pengalaman berapa tahun Mas? Anggaplah dari 2012 lah Mas. 12 ya. Sekarang 2022. Iya. 10 tahun lebih, ya. Jadi 10 tahun lebih. koki lah ya. Iya. Dan ini penasaran gue pasti enak nih burger ini. Yes, Jadi buat teman-teman yang selain penasaran sama rasa burgernya, juga teman-teman bisa tanya juga nih tentang kejadian yang tadi diceritain sama Mas Tian ke Instagramnya Mas Tian ya Mas. @tian.kitchen. Nah itu dia. Satu pertanyaan gue. Gimana cara bikin Indomie yang sama kayak di warkop tuh? Iya, abang-abang di warkop tuh. Caranya gimana tuh? Caranya airnya jangan diganti. Oh, di air. iya bener juga sih itu ya. Jadi ngerebus apa aja sayurannya, telurnya, apanya udah di satu air yang sama, jangan diganti. Oh gitu Mas. Iya. Sama ini bikin telur mata sapi supaya matanya nggak pecah tuh. Nah Gimana itu tinggal ininya aja Mas, apa namanya, mecahin telurnya aja. Jadi jangan sampai dia kena cangkangnya. Gitu. Ada lagi gak kira-kira hal basic ya? Lu ada yang mau tanya gak cuy? Banyak. Karena kalau mau nanya-nanya masak ke IG aja deh. itu dia tuh tadi. @tian.kitchen atau bisa di YouTube channel gue Mas, ada Mas. Apa tuh Mas? Tian Kitchen juga.
Tian Kitchen. Untuk semua akun sosial medianya Mas Tian nanti gue taruh di deskripsi untuk linknya ya. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup ya Mas. Iya, ya? Mas. Sekali lagi thank you udah datang Thank di you, Mas, Lentera Malam. sama-sama. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Mas Tian pamit. Bye.